Selanjutnya langsung ada kawan. Oke, Bu. Siap. Kebut. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta waktunya nih Bapak Ibu. Ini sebagai masih dalam tugas saya sebagai calon fasilitator daerah 7 jurus guru BK Hebat. Ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 27 sampai 30 di Solo, dan setelah itu saya juga mendapat tugas untuk implementasi ke anak-anak, dan minggu keempat ini yaitu ke rekan sejawat yang bisa diikutkan ke Kompel. Judulnya pelatihan yang kemarin yaitu 7 jurus BK Hebat. Nah, nanti ada 7 jurus Bapak Ibu, tapi yang hari ini di berbagi praktik baiknya hanya 2 jurus, karena saya memang dari Fasnasnya diminta untuk memilih dari ke-7 jurus tersebut, memilih 2 yang akan diimplementasikan. Lalu dari hasil penerapan ke anak itu saya berbagi praktik baik ke Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tujuannya yaitu yang pertama saya memberikan informasi tentang 7 jurus BK Hebat, dan tujuan kedua berbagi praktik baik penerapan 7 jurus BK Hebat. Nah, ini Bapak Ibu kalau bisa dibersani ada 7 jurus. Yang kelima itu aspeknya untuk siswa, dan yang keduanya adalah ke sistem. Nah, nanti yang akan saya praktekkan adalah jurus yang pertama dan jurus yang ketiga, yaitu kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi. Apa itu? Nah, itu nanti aja. Kalau jurus yang kedua tentang kelola emosi, itu lebih kepada kita untuk membuat anak terbiasa dengan berbagai emosi, dengan berbagai kondisi, tapi anak tersebut bisa tetap dalam kondisi yang tenang, jadi tidak mudah ke-distract kalau ada hal-hal yang memang mengganggu. Lalu ada selanjutnya yang jaga konsistensi, itu lebih kepada kalau mereka sudah berubah ke hal yang baik, maka bagaimana caranya mereka bisa menjaga dalam situasi dan kondisi apapun. Lalu ada jalin koneksi, ini kalau di materi tersebut ada jargonnya koneksi sebelum koreksi, artinya mereka memang harus menjalin koneksi ke teman-teman untuk saling mengerti dan bagaimana mengerti lingkungan sekitarnya. Lalu ada bangun kolaborasi, yaitu ini adalah perpaduan antara guru, orang tua, siswa, instansi terkait, yang pada intinya ini bagaimana cara menyelesaikan masalah di sistem pendidikan maupun sistem sekolah yang ada. Lalu ada menata situasi. Menata situasi ini juga bagaimana sistem yang ada di sekolah ini antara mungkin ada kebijakan tertentu yang bisa kurang tepat tapi bisa diterapkan ke anak. Terus bagaimana membuat lingkungan sekolah menjadi tetap nyaman dan aman buat belajar. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Nah, ini yang saya pelajari kemarin. Di Solo kami diberikan penerapan metode belajar ARKA, yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Hari ini juga saya juga diminta untuk menerapkan metode ARKA. Jadi nanti coba sambil pelajari lagi bareng-bareng. Ya, saya judulnya sharing ya Bapak Ibu ya, karena berbagi praktik baik. Nah, untuk jurus yang pertama ada jurus kenali potensi. Ini lebih banyaknya kita diminta untuk mengasesmen, atau saya melakukan asesmen yang berhubungan tentang potensi, minat, dan bakat peserta didik. Mungkin kalau Bapak Ibu juga ada asesmen
diagnostik ya, yang kognitif itu juga bisa sebagai cara Bapak Ibu untuk mengenali potensi dari mungkin materinya sejauh apa yang sudah diketahui. Tapi kalau ini adalah tentang gaya belajar, kalau saya mengungkapnya tentang gaya belajar, karena saya yakin juga setiap anak itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dari gaya belajarnya. Ini yang kemarin sudah saya ambil datanya kelas 7 dan 8 untuk gaya belajar. Oke, ini saya menggunakan asesmennya yang memang sudah biasa digunakan di websitenya Aku Pintar. Itu ada 3 tes, mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan. Ada tes gaya belajar, tes kemampuan, dan tes kepribadian. Itu bisa diberikan secara umum. Nah, tujuannya yang utama kita untuk menggali bagaimana gaya belajarnya. Nah, selanjutnya setelah anak-anak mencoba lalu tahu hasilnya, nah bagaimana, katakan ada hasilnya auditori, artinya bagaimanapun cara belajar anak lebih memfokuskan dia dari pendengar atau dari indera pendengaran dari telinga. Makanya kalau diajak kita seramah aja mungkin masih bisa, tapi bagaimana kalau ada anak dengan tipe gaya yang kinestetik? Kalau dengan kita gaya ceramah, apakah tepat? Lalu sudah ditambahi dengan tampilan, ternyata juga belum efektif. Nah, itu ada caranya. Kemarin saya juga melihat penerapan belajarnya dari siapa ya, Pak Agus kayaknya, itu kebanyakan. Tapi beberapa guru di sini juga sudah sering banget saya lihat memadukan 3 gaya belajar. Berarti mungkin memang sudah mengetahui kalau kelas-kelas ini nggak cocok kalau pakai ini, kelas ini nggak cocok kalau pakai ini gitu. Saya juga udah ada datanya, tapi rata-rata kelas 8, seluruh kelas 8 datanya yang muncul kebanyakan visual kinestetik, artinya anak-anak di kelas 8 rata-rata suka dengan cara pembelajaran yang tampilannya menarik tapi ada praktiknya. Pada intinya seperti itu. Jadi kalau kita yang kebanyakan ceramah, sudah bisa saya pastikan anak-anak pasti tidak mendengarkan dengan baik, karena ungkapan dari datanya seperti itu. Mungkin itu nanti bisa ditambahkan ketika Bapak Ibu memang mau ngajar di kelas 8. Untuk lebih menarik, pastikan ada tayangan yang menarik plus ada suaranya dan ada kegiatan prakteknya. Apalagi kalau di kelas sapir tuh saya udah coba, ternyata emang rata-rata kinestetik. Kalau dikasih praktek pasti lebih aktif ketimbang kita kebanyakan ceramah. Nah, selanjutnya ada untuk menggali lagi namanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Ini sebagai asesmen untuk Bapak Ibu atau mungkin juga saya mengetahui bagaimana kecerdasan dari setiap anak, karena di sini ada 8 disebutkan, ada visual spasial, linguistik, interpersonal, intrapersonal, logikal, matematis, musikal, kinestetik, dan naturalis. Ini beda-beda kayaknya nih Bapak Ibu. Kalau kecerdasan itu berdasarkan pada kebiasaan mereka. Nanti saya lihatkan hasilnya dari yang gaya belajar, juga dari yang multiple intelligence. Nah, ini kemarin juga saya menjelaskan visual spasial itu nanti kira-kira ngapain. Karena kalau di sini kan hanya namanya, tapi penjelasannya ke anak ini juga memang menjadi masing-masing karakter dari anak tersebut. Nah, ini untuk hasilnya kurang jelas ya. Tidak begitu jelas. Ini saya mengambil sampel 3. Ini mungkin yang paling kelihatan dari Rafan ya, kelas Turkis. Rafan itu kecerdasan matematis. Lalu untuk gaya belajarnya visual. Nah, saya berikan LKPD ini hubungannya tentang
apa ekstrakurikuler yang diinginkan sama profesi masa depan yang diinginkan, digabungkan dari kecerdasan, intelijensi dan gaya belajarnya. Rahwan ini mengisinya untuk ekstrakurikuler yang diinginkan yaitu matematika dan sains, tenis meja, coding, eksperimen ilmiah. Lalu untuk profesi ini menuliskan nuclear engineering, chemical engineering, aerospace engineering, electrical engineering, dokter, subspesialis, matematikawan dan ilmuwan. Ini yang saya ambil ini memang sesuai banget dengan apa yang mereka hasilkan, terus kira-kira dengan anaknya. Nah dari itu ini juga yang menulis anak sendiri, saya hanya meminta mereka mengisi dari hasil asesmen yang sebelumnya sudah dikerjakan, lalu mereka juga menulis sendiri, dilihat dari kecerdasan intelijensinya dan gaya belajarnya. Tapi sejauh ini yang 3 ini yang saya jadikan contoh pun sejauh ini sudah sesuai hasilnya dari yang mereka kerjakan. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kalau yang jurus pertama ini memang kebanyakan asesmennya, makanya ini nanti saya sedikit aja biar waktunya cukup. Untuk penerapan jurus yang kedua, saya ambil jurus yang nomor 3, yaitu tumbuhkan resiliensi. Nanti di sini saya minta Bapak Ibu sedikit ada prakteknya, biar Bapak Ibu juga memahami. Mungkin kata-kata resiliensi juga Bapak Ibu jarang dengar ya. Saya pun waktu itu dikasih tahu resiliensi apa ini jarang banget saya tahu. Nah artinya adalah kemampuan seorang untuk beradaptasi, bangkit dan pulih dari situasi sulit, tekanan ataupun trauma. Nah kalau saya mencontohkan teorinya yang paling gampang ini Bapak Ibu dari bola. Bola ini ibaratkan ini adalah seorang anak. Kalau seorang anak ditaruh aja dan dikasih tekanan, kan tidak ada apa-apanya. Nah daya lenting ini seperti mereka itu dikasih tekanan, tapi bagaimana caranya untuk bisa balik sesuai dengan keadaan yang semula. Contoh ini kalau nggak dikasih tekanan tenang ya, tapi kalau dikasih tekanan artinya baliknya harus sama. Ini konsep dasarnya hampir sama. Jadi bagaimanapun anak kalau berkembang harus dibiasakan, mungkin kayak dilatih. Artinya dilatih itu kan mereka harus dipaksa untuk mau, dipaksa untuk bisa. Tapi kondisinya setiap anak kan beda-beda. Ada yang bisa bangkitnya cepat, ada yang kadang malah down, ada yang memang perangkatnya perlahan. Nah bagaimana caranya kita sebagai guru untuk tahu bagaimana membantu anak bisa tumbuh bangkit lebih cepat ke kondisi semulanya. Jadi kalau mereka punya tekanan ya bagaimana caranya mereka bisa stay, bisa kuat, bisa kembali. Nah untuk kemarin yang saya praktekkan, saya minta anak untuk menuliskan satu kenangan yang menurut anak itu anak merasa tidak adil maupun merasa sakit hati, itu masih sampai sekarang diingat. Nah ini ada, saya ambil contoh. Lalu dari satu kenangan yang mereka tuliskan, saya minta mereka menjawab 5 soal yang harus mereka kaitkan dengan kenangannya. Ini mungkin nggak begitu jelas Bapak Ibu, tapi ketika saya lihat hasilnya juga sangat menyentuh atau miris ya. Ini saya baca yang ini aja sedikit. Masalahnya waktu SD kadang diajak ekonomi kayak rumah yang nggak bagus. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Dia menjawab masih menghayal buat masa depan. Tiba-tiba temen laki nyeletuk bilang, iya rumahmu aja sampingnya dari lempeng. Lalu pertanyaan kedua, apa kata-kata atau sikap orang lain yang paling membekas? Dia menuliskan kata-kata yang membekas itu waktu temanku bilang, lah rumahmu aja sampingnya dari lempeng. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang saya rasakan saat itu? Kecewa, gak nyangka karena dia udah jadi teman yang lumayan dekat. Lalu apa yang saya lakukan setelahnya? Dia menjawab, diam saja.
Pertanyaan kelima, siapa yang hadir dan tidak hadir menampingi saya saat itu? Teman cewekku yang ngebela aku dan nasehatin anak laki itu kalau nggak boleh bilang kayak gitu. Nah, saya lihat ini aja, berarti mereka aja sebenarnya belum selesai dengan masa lalunya. Artinya kalau kita aja sebagai orang dewasa kalau belum selesai dengan hal-hal yang lalu, bagaimana kita belajar ke depan kan? Nah, ini yang saya lihat aja, wah miris juga ya. Ya tapi ini bagaimana ini anak kita bersama. Nah, lalu juga ini saya berikan mengapa daya latih itu penting. Ini juga perlu Bapak Ibu juga ketahui karena kita tahu setiap anak pasti memiliki latar belakangnya masing-masing. Kita juga harus belajar bagaimana kita membantu anak biar ketika anak tersebut mengalami masalah, kita bisa membantu mengoptimalkan bagaimana mereka bisa kembali ke keadaan yang semula lagi ketika mereka merasa punya tekanan, punya masalah, punya hal-hal yang mereka sendiri kadang gimana cara menyelesaikannya. Oke, selanjutnya ini apa Bapak Ibu? Burger ya. Kalau Bapak Ibu lihat burger ini ada berapa lapisan? Berapa Bapak Ibu? 7. Ya, ini ya, kira-kira ada berapa lapisan? 7. Oke, ini saya gambarannya ini adalah sebagai bentuk penguatan namanya metodenya burger. Nah, burger ini ada lapisan yang sama, yaitu antara roti atas dan roti bawah. Nah, lapisan ini saya anggap adalah satu lapisan. Berarti kita punya 3 lapisan. Nah, ini konsepnya. Lalu penguatan positifnya yang paling Bapak Ibu bisa lakukan untuk semua orang. Mungkin Bapak Ibu lihat anak-anak yang saat itu entah kenapa ribut sama temennya ada masalah. Nah, ini cara yang paling gampang, yaitu lapisan yang pertama dan lapisan ketiga adalah sama. Apresiasi. Kita perlu apresiasi dulu ketika anak punya masalah. Lalu setelah itu kita kasih koreksinya. Tapi koreksinya tetap koreksi yang positif nih. Setelah itu ya kita apresiasi lagi. Ya ibaratnya kalau kata orang tuh berjubur ke digebrak mana. Nah kayak gitu. Ternyata juga harus ada diunggulkannya lagi. Tapi ini hanya cara yang paling simpel. Kalau Bapak Ibu menemui maupun melihat saat itu, ini bisa dipraktekkan dengan yang paling gampang. Diapresiasi di awalnya, lalu dikasih koreksinya, baru diapresiasi lagi. Untuk contohnya di sini, Bapak apresiasi, kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Lalu di lapisan berikutnya ada koreksinya, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Lalu berikutnya lagi diapresiasi lagi bahwa percaya kamu pasti bisa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di tumbuhkan resiliensi atau daya lenting itu pastinya anak-anak juga diminta untuk berbiasa dengan positive thinking, yaitu juga bisa dengan growth mindset. Di sini Carol S. Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Lalu ada plastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Nah, pada intinya setiap kita nih Bapak Ibu punya masalah, tapi kita berusaha berpikir untuk bertumbuh, itu ternyata sudah punya mekanisme biologisnya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu ketika punya
masalah itu juga di sini di bagian otaknya juga sedang membentuk jaringan baru, berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi jangan khawatir mungkin kalau kita emang punya masalah, karena pada dasarnya dari mekanisme biologis kita juga sudah memiliki itu untuk bagaimana caranya untuk bertahan. Nah, selanjutnya ini mungkin kalau yang kemarin dijelaskan selamat ya, PPT sama TPB ya bagiannya. Pola pikir T-nya apa? Tetap dan pola pikir bertumbuh ya. Ini mungkin sedikit saya memberikan contoh dan nanti saya minta Bapak Ibu untuk memberikan satu tanggapan per itemnya ini coba. Ini di sini ada fixed mindset. Ini melihat dari kesuksesan. Fixed mindsetnya bilang saya bisa sukses jika saya punya bakat. Nah, tapi growth mindsetnya menyampaikan saya bisa sukses karena saya yakin pasti bisa. Hanya perlu dilatih dan diasah terus setiap hari. Dari sini sudah sedikit nyata Bapak Ibu antara perbandingan fixed mindset dan growth mindset. Oke, selanjutnya kegagalan. Fixed mindset bilang saya menyerah. Lalu untuk growth mindsetnya kira-kira apa yang dikatakan? Nih, tentang kegagalan. Ya, bagaimana? Growth mindsetnya akan bilang seperti apa? Kalau fixed mindsetnya udah bilang saya menyerah, growth mindsetnya dalam jangan pantang menyerah. Nah, itu tetap masih beda. Ini kalau kegagalan ini kayak saya contohkan sedikit ya. Dari saya menyerah, dari kegagalan. Ini growth mindsetnya kira-kira kalau begini berbuat hari ini mungkin saya gagal, tapi besok saya akan terus mencoba lagi sampai saya bisa berhasil. Bisa? Nah, oke, bisa ya yang kegagalan. Kalau kesulitan, fixed mindsetnya bilang saya tidak bisa. Lalu kalau growth mindset itu kayak di quiz berhadiah ya, bagus. Ya, ini saya tidak bisa. Kira-kira kalau growth mindsetnya ini kesulitan ya. Ya, growth mindsetnya coba cara lainnya itu masih hampir sama nanti dengan fixed mindset. Saya tidak bisa, lalu si growth mindset akan bilang saya yakin bisa. Dibalik ya. Ya, kesulitannya si fixed mindset bilang saya tidak bisa, lalu growth mindsetnya akan bilang sabar. Masya Allah, memang begitu. Ya, yang kesulitan saya tidak bisa, growth mindset kan bilang ya ini juga memang kalau growth mindset itu kayak gitu ya, cara berpikirnya harus dalam banget, makanya kalau kita terbiasa nanti juga enak. Saya tadi udah kepikiran, jadi dengar pensabar, astagfirullah, pensabar. Kesulitan saya tidak bisa, lalu growth mindsetnya akan bilang kesulitan itu, saya percaya kesulitan itu akan menguatkan saya untuk ke depan. Betul Bapak Ibu, yakin itu memang kata yang pasti, tapi kan untuk menguatkan ini growth mindsetnya kan bilang kan berbeda. Oke, lalu untuk masalah fixed mindset, mengapa masalah ini terjadi padaku? Kira-kira kalau si growth mindset akan bilang seperti apa? Mengapa masalah ini terjadi padaku? Bagaimana kalau si growth mindset akan bilang mungkin masalah ini akan membuatku lebih kuat lagi ke depan. Itu antara pasrah atau gimana itu? Betul. Lalu dikritik
Fixed mindsetnya bilang saya sakit hati kalau dikritik. Lalu growth mindsetnya kan bilang kira-kira ya, betul, saya menerima masukan karena bagaimanapun itu mantap. Oke, lanjut. Nah, ini dukungan atau pujian karena ini mungkin yang belum kita sadari ya Bapak Ibu, katanya dukungan itu sama pujian itu bedanya beda tipis. Nah, bagaimana yang menguatkan itu dukungan atau pujian? Menurut Bapak Ibu, yang lebih menguatkan itu dukungan atau pujian? Dukungan ya, karena kalau pujian belum tentu. Pujian itu menjebakkan. Betul. Pujian itu terkadang sama anak itu bisa ya, karena kayak dia kayak gitu ya. Tapi kalau dukungan kan, nah saya punya contoh, nanti Bapak Ibu bisa bilang ini betulnya dukungan atau pujian. Yang pertama, wah anak hebat, siapa dulu dong ayahnya? Pujian ya. Yang kedua, nah gitu dong, itu baru anak soleh. Dukungan atau pujian? Nah, pujian ya, kata-katanya udah jelas ya. Nah, selanjutnya nilai kamu semakin bagus dibanding semester lalu, pasti semester depan akan lebih bagus lagi. Dukungan ya. Lalu selanjutnya, kamu anak paling rajin di kelas ini, tak ada orang yang seperti kamu. Pujian ya. Lukisanmu indah sekali. Pujian. Selanjutnya, kamu layak mendapatkan penghargaan itu karena kamu sudah bekerja keras. Oke, dukungan ya. Nah, berarti artinya Bapak Ibu sudah tahu nih, nanti kalau ketika sama anak lebih baiknya harus ngediko, harus matur seperti apa. Nah, selanjutnya ini sebenarnya saya sudah menyiapkan, tapi kalau kita mempraktekkan ini bisa sampai habis 20 menit, nanti Pak Teguhnya kita mulai sampai jam 4 selesai, nanti saya atau Pak Teguhnya yang diprotes nanti. Ini saya skip aja, tapi saya ceritakan sedikit kemarin. Ini game ini sebagai model atau konsep yang paling bisa menurut saya bisa didapetin ke anak. Mereka jadi nanti membuat bangunan dari kartu Uno, dibuat kayak bentuk segitiga. Saya sudah upload sebenarnya videonya di YouTube. Ini nanti mereka membuat sebuah bangunan dari sebuah kartu, boleh menggunakan alat bantu seperti apa ini, lakban maupun selasi kertas. Yang bagaimana caranya itu untuk menguatkan. Nah, nanti di akhir ada rintangannya, yaitu akan saya kipasi, berikan angin biar bangunan itu diuji apakah kokoh atau tidak. Nah, nanti di tengah-tengah itu ketika membangun proses, mereka pasti akan berulang kali. Kartu itu mesti ada lagi jatuh, ulangi lagi, mau sampai ujung jatuh lagi, dibuat lagi. Nah, itu sampai ujung-ujungnya nanti mereka kesel sendiri, tapi ya tetap dibangun. Nah, itu sebagai contoh yang paling gampang. Ketika saya mempraktekkan, mereka meskipun praktek terus membangun bangun jatuh terus sampai bisa berdiri, sampai saya berikan rintangan tetap kokoh, mereka langsung senang, kegirangan. Nah, itu salah satu bentuk contoh dari tumbuhkan resiliensi yang paling gampang. Saat itu mereka menyampaikan perasaannya dongkol Pak, kecewa Pak, tapi akhirnya ketika hasilnya tahu bangunannya kokoh, ya seneng Pak, gitu. Nah, ini rumus bangkit dari kegagalan yang saya bisa berikan juga ke Bapak Ibu, biar Bapak Ibu ketika tahu mungkin menghadapi masalah secara langsung, ini yang paling gampang menerapkannya. Yang pertama ada empati dulu. Kita harus menghargai perasaan anak tersebut. Kalau marah, ya kita sampaikan, ya Bapak Ibu, saya juga, Bapak juga atau Ibu merasakan apa yang kamu rasakan. Lalu diapresiasi di pengakuan usahanya. Bagaimanapun, meskipun mereka gagal udah mencoba, itu adalah salah satu bentuk usaha yang sudah mereka laksanakan. Jadi bagaimanapun tetap harus dihargai usahanya. Lalu ada reframing.
diubah, mereka mungkin pernah gagal, atau dari cerita kepada Bapak itu adalah suatu kegagalan ataupun suatu masalah, coba dirubah ke konsep atau perspektif yang positif, biar mereka juga punya pandangan, tidak terus mikirkan gagalnya terus, tapi bagaimana caranya berpikir untuk bangkitnya. Lalu yang keempat ada penegasan nilai diri. Artinya ya yang kamu lakukan udah bagus, kamu tuh sudah sangat baik melakukan itu, mencoba itu, bisa sampai saat ini kamu masih tetap menjalani, artinya kamu punya potensi yang luar biasa. Nah, tetap harus diberikan. Lalu setelah itu kita tawarin dukungan, kita tanyai kalau lalu lantas kalau udah seperti itu, kamu ke depan punya harapan apa, atau Bapak bisa membantu kamu apa. Itu biar anak-anak seakan merasa diperhatikan. Nah, ini juga saya sudah menyiapkan, tapi saya takut waktunya nanti kelamaan. Oke, ini tadi yang metode burger, saya minta Bapak Ibu dari kelompok yang tadi sebenarnya masih sama, cuman hanya mencoba praktek metode burgernya. Nah, masalah ini peserta beberapa cabang lomba yang mewakili sekolah SMP Negeri 3 Pekalongan mengalami kegagalan. Padahal skor akhirnya hanya selisih beberapa poin. Masalah yang kedua, temanku gagal mendapatkan gelar juara di kejuaraan Pokda, padahal dia sudah berlatih sangat keras. Nah, kita coba yang pertama aja loh Ibu. Tadi metode burgernya masih ingat? Lapisan ke-1 dan lapisan ketiganya apa? Apresiasi. Lalu yang tengahnya ada koreksi. Oke, apresiasi, koreksi, apresiasi lagi. Nah, kalau dari yang pertama Bapak Ibu, masalah peserta beberapa cabang lomba ini, kira-kira kalau diapresiasi berapa bunyinya? Apresiasi, koreksi, apresiasi lagi. Sudah kita punya gambaran kira-kira kayak? Nah, ini kurang jelas. Ini yang kemarin saya coba dari kelompoknya Alfian kelas Ruby. Ini dari masalah yang pertama, dia menuliskan apresiasinya, kamu hebat karena sudah mewakili sekolah kita walaupun belum bisa juara. Lalu memberikan koreksinya, walaupun belum bisa juara, yang penting sudah berusaha maksimal mungkin. Lalu diapresiasi lagi tuh, terus semangat agar kedepannya lebih baik lagi. Nah, ini untuk yang kelompoknya siapa ini? Rizky Albana. Dari apresiasinya dia menuliskan, wah keren, kamu bisa mewakili SMP 3 negeri, SMP negeri 3, SMP 3 negeri Kuala, mewakili SMP 3 Pekalongan dalam beberapa cabang lomba. Lalu koreksinya, sayangnya peserta lomba mengalami kekalahan walaupun selisih skornya hanya sedikit. Lalu diapresiasi lagi, semangat ya, semoga tahun depan bisa mewakili lagi dan bisa memenangkan. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, ini yang ini sebenarnya saya menyiapkan untuk praktek, tapi saya takutnya menambah waktunya jadi lama sekali, karena setelah ini masih ada sesi yang berikutnya. Ini juga nanti masih menjadi isu tugas yang untuk didiseminasikan, karena kemarin kami berangkat bersepuluh yang dari perwakilan guru BK di Kota Pekalongan, yang tujuannya nanti akan membagikan ke seluruh sekolah SMP dan SD infonya. Tapi karena kami masih menjadi calon, mungkin nanti kalau ada info berikutnya. Tapi tujuannya sejauh itu yang saya tahu seperti itu. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, monggo. Sebentar Pak. Pakai HDMI enggak Pak? Iya.
DMI. Bentar Pak, saya harus matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya tertarik terkait dengan bagaimana anak itu memang perlu efisiensi atau penting. Meskipun begitu kita baru menyadari bahwa anak-anak itu punya dasar yang berbeda. Katakanlah kalau misalnya bahan dasarnya itu beda. Ada bahan dasarnya seperti ini, bahannya pasti ya. Ada bahannya tadi, apa tadi yang kita mau lempar nggak jadi tadi? Bola Pak. Nah, ini bahan dasarnya apa ini? Karet. Karet. Ada yang ngaca. Ada lagi nih, kata saja sokal. Kasa kalau belajar mesti Pecah. dan memang ada anak yang tipenya itu kayak kasa ini. Nah, kasa pun beda-beda. Ada kasa yang tipis. Ketika di marah sedikit itu langsung. Saya itu lewat kaca, ini kan orang lapisan ini. Jadi halnya beda-beda. Tapi meskipun bahannya beda, genetiknya itu beda-beda. Tidak bisa genetik diubah, tidak bisa. Aku Pak izin motivasi Mas. Jadi kalau mengubah genetik ya harus nikah dengan yang baru.